Musola. Jadi di sini ada musola untuk pria dan wanita ya kayaknya, ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullah. Dari mana, Pak? Jawa Timur. Oh, Jawa Timur. Udah lama di sini? Baru Baru. ke Tirtayasa. Baru ke Tirtayasa. Oh, Baru ke beberapa kali ya kali. ini saya pakai kamera nggak apa-apa. Jadi Pak Jaidi ya. Iya, Oh, Pak Jaidi udah lama di sini ya. udah 24 tahun. Oh, asli orang sini berarti. Insya Allah putra Tirtayasa asli. Putra Tirtayasa asli. Iya, saya orang ke-6 pengurusan Makam Agung Tirtayasa dari Oh. orang tua dulu. Yang ke-6 berarti satu orang itu berapa lama biasanya? Tidak menentu. Pokoknya sampai Iya. usia. Bergantung dari pemerintah juga sih. Oh, pemerintah yang menunjuk. Iya, tapi bukan gaji sama orang peduli gitu. Iya, iya, Kan iya. maksudnya resmi dilindungi dengan pemerintah gitu kan. Oh, iya, iya, Karena iya. memang antisipasi pemerintah cakep lah. Oh. Kalau tanpa menugasi seorang menunggu sini mungkin perebut dah. Seperti itu kan. Iya, iya, iya. Lagi pula Anda semudah apa yang ditugaskan mungkin barangkali Oh, kan. pengurusnya jadi kacau gitu ya. Itulah. Makanya itulah kerjaan saya. Oh. Jadi Pak Jaidi ini di sini apa aja tuh tugasnya? Ya saya kan sebagai pengurus, pengelola gitu loh. Oh, Memelihara termasuk kan. iya. Itu mungkin tidak akan mengharapkan daripada siapa kecuali saja rezeki dari peziarah gitu. Oh, gitu ya, Iya. ya, ya. Ini ya Iya, sedekahnya lah. gitu. sedekahnya Nah. tidak harus minta, tapi insya Allah kita nunggu ikhlasnya masing-masing aja. Oh, iya, Itu iya. pasti ada gitu loh. Iya, iya. Insya Allah ya. Ya, lagi pula rezeki pun tidak untuk kita semua, ada banyak pembiayaan, pemeliharaan gitu. Oh, gitu. Jadi Iya. untuk maintenance juga ya. Iyalah. Hmm. Tapi juga tidak mungkin saya pun sering dibantu dari kedinasan gitu. Mm-mm. Tapi tidak juga untuk diandalkan seperti itu kan. Iya, iya. Kalau dibantu syukur, dibantu juga insya Allah jalan itu aja lah. Iya, iya. Jadi tugasnya begitu di Makom. Jadi sekarang Pak Jadi bisa ceritakan ya Ya, sedikit lah tentang apalah tentang makam ini atau tentang Sultan Ageng Tirtayasa atau bagaimana gitu. insya Allah sekilas. Oh, coba gimana Tapi itu? kalau Oh. untuk detail mungkin kita bukan ahli sejarah ya. Iya, iya. Yang Ini, setahunya aja ya. Sultan Tirtayasa ini terbilang Sultan ke-6 di Banten. Sultan ke-6 ya. Iya. Oh. Itu kalau saja pertama Sultan di Banten itu Syekh Maulana Hasanuddin. Oh. Itu putra dari Syarif Hidayatullah Cirebon. Putra dari Sunan Gunung Jati. Ya, Sari Hidayatullah kan Iya. Sunan Gunung Jati ya. karena memang dikala dulu mengembangkan Islam di Jawa Barat itu kan Sultan Syarif Hidayatullah. Ah. Kan gitu. Yang ke Mekah Ya, ya, ke Cina apa kemana untuk itu Jawa ya. Barat. Ah. Tapi juga Syarif Hidayatullah mikir yang namanya ujung Jawa Barat itu sampai di mana gitu loh. Ya. Pasti kan sampai ujung Banten. Maka usianya ataupun zamannya mungkin tidak terkapar dengan beliau semua kecuali merintahkan kepada putranya termasuk Hasanuddin Iya, iya, iya. untuk datang ke Banten memuslimkan umat di zaman itu. Tahun berapa tuh Hasanuddin datang di Banten itu? Insya Allah tahunnya tahun 1552. Oh, gitu ya. Ya, insya Allah di kala zaman itu masyarakat Banten belum muslim Pak. Iya, Gitu loh. iya. Jadi makanya mau dimuslimkan lewat Hasanuddin. Tapi juga tidak untuk bisa semuanya Hasanuddin yang memuslimkan umat di kala itu. Kecuali saja bergantilah setiap satu kesultanan beberapa tahun kemudian. Oh. Jadi setelahnya Hasanuddin gantilah kepada Sultan kedua di Banten. Siapa Oh. dia? Syekh Maulana Yusuf. Syekh Itu Maulana ya, Yusuf. ya lokasinya yang namanya Pekalangan Gede, Kesemen sana. Oh, yang ke Semen. Ya, Lebih makamnya di situ ya? ya di lokasinya itu. Oh, di lokasinya di Semen, Ya, ya? di Pekalangan Gede sebutnya itu. Pekalongan Gede. Iya, setelahnya itu gantilah kepada Sultan ketiga. Siapa dia? Sultan Muhammad Nasiruddin Ratu Ing Banten. Oh. Itu Sultan ketiga setelahnya Hasanuddin. Sultan Banten yang Muhammad ketiga ya. Nasiruddin Ratu Ing Banten. Oh. Setelah itu turun lagi lah kekuasaan Banten keempat. Siapa dia? Sultan Abdul Mafakir Mahmud Abdul Qadir. Oh, iya, Itu iya. yang dikenari berseberangan dengan Syekh Yusuf itu.
itulah di jalan rayanya itu nyebrang sebelah barat dari Syekh Yusuf gitu loh. Setelah itu Satu lokasi ya, berarti ya? turun lagi lah kepada Sultan kelima, keempat gitu loh. Keempat ya? Iya, siapa dia? Sultan Abdul Mufakir Mahmud Abdul Qadir. Tuh, Sultan kelima Banten ya? keempat. Gitu Keempat. loh. Iya, turun lagi kepada Sultan kelima, siapa dia? Abdul Malik Ahmad. Tuh. Nah, setelahnya itu turun kekuasaan di Banten kepada Sultan Ageng Tirtayasa ini. Keenam berarti ya? Yang keenam. Oh. Tahun berapakah ini beliau berkuasa di Banten gitu loh? Ah. Dia tahunnya tahun 1651. Oh, Sampai 1651 ya 1651. 651 ya? Sampai 1672. Oh, sampai apa Ya, itu Bapak ya? jadi 21 tahun beliau ini berkuasa. Cuma Pak, beda dengan Sultan sebelumnya di Banten, Sultan Tirtayasa. Oh, bedanya? Artinya apa tuh? Datang Ah. menjajah di negara saya nih. Jadi otomatis beliau ini dulunya perang tuh sama Belanda. Karena ukurannya mau menjajah ke pemerintahan Banten juga kan, maka nggak mau, nggak bisa diintervensi dengan orang luar gitu loh. Iya, iya, iya. Jadi disitulah konflik tuh, waktu itu berontak lah singkatnya dengan Belanda itu. Sultan Ageng Tirtayasa Ya, ya? makanya ini beliau singkatnya saja meninggalnya pun bukan di rumah, bukan di keraton loh. Apa Di di- penjara meninggalnya. Oh, meninggal di Iya, tahanan wafatnya, Belanda berarti? Di tangan pemerintah Belanda dulu karena dia berontak. Tahun berapa tuh meninggalnya, beda dengan berkuasanya dia. Kalau meninggalnya itu tahun 1692 karena dia lama berperang 20 tahun dengan Belanda di kala itu. Oh, iya. Maka itulah mungkin perjuangannya Sultan Ageng Tirtayasa memikirkan umat. Karena beliau ini sebagai orang ulama juga pemerintahan gitu loh. Di antara umaro dengan ulama gitu lah. Tapi juga beliau ini memikirkan keumatan. Oh, iya. Iya. Jadi tidak untuk pribadi. Sampai-sampai berani beliau ini mengorbankan nyawanya demi keumatan gitu loh. Iya. Jadi Jadi itu kan. luasnya ini areanya dari batasannya itu Pak, gedung Kalau tembok. di kita mah untuk yang sekarang ini, Makam ini. sekitar 3 hektaran Mas. Ini nih. Hektaran, iya. Berarti rumah itu termasuk? Iya, yang satu baris ke baris Oh. itu masuk sini. Tapi itu pun mungkin barangkali warga tidak akan mengaku. Tidak akan mengaku secara milik, enggak. Dia hak guna pakai ya? Iya. Tapi juga kasihan juga lah mereka itu kalau Iya. kemanain. Kecuali Kalau ke sananya batas tembok itu Pak? ya, di luar tembok itu. Oh gitu, iya iya. Ini areanya seperti inilah yang masih Pak Jaidi juga memimpin doa gitu? Insya Allah kalau dibutuhkan. Oh iya. Tapi kalau untuk fokus bisa juga. Oh iya. Ya, belum karena belum ada saya utus untuk dari Muzawir enggak. Jadi yang di gedung bangunan ini yang pertama makam, apa aja tuh makamnya ya? Ya di dalam makam itu kan ada 6 makam lah. Ada 6 5 makam di luar 1 berarti 6 makam semuanya. di dalam ruangan tuh? Ya, yang di dalam itu 5, yang di luar 1. Jadi keluarga Sultan maksudnya ada 6 makam. Oh iya. Ya. Mungkin nanti Pak Jaidi bisa Insya tolong Allah, anterin ya? bisa. Tapi saya sekarang mau sholat zuhur dulu. Ini boleh. Ya. Dengan Pak siapa? Saya Dedi. Hah? Dedi dari Dedi. Dedi. Dari mana tuh? Dari Cikarang. Oh, wartawan kali. Bukan, ini saya suka-suka aja. Oh, Nanti iya, masukin iya. YouTube. Bisa, gitu. boleh. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita sekarang berada di makam Sultan Ageng Tirtayasa, Raja ke-6 Banten. Yuk kita bertemu dengan Bapak Jaidi, pengelola atau orang yang mengurusnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Pak Jaidi, Oh, ya. kita apa dulu nih? Apa mau berdoa dulu atau gimana? Ya terserah Anda. Oh gitu. Saya, Pak Jaidi, saya ngikutin Pak Jaidi atau gimana? Aduh. Terserah. Sendiri-sendiri aja ya? Iya terserah. Oh iya. Mau langsung sendiri silakan. Iya. Anda ada tertekan di sini. Boleh-boleh saja. Oke, saya berdoa dulu sebentar ya Pak. Jadi dari mana dulu nih Pak Jaidi? Dari dalam ya? Oke. Nah, kita akan memasuki ruang makam ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi Ya. apa ini bisa dijelasin nih Pak Jaidi? Insyaallah.
Yang pertama mungkin mana dulu nih? Yang ini Kanjeng Sultan Ageng Tirtayasa. Oh iya, Ya, itu. yang ini. Bisa di videoin ya? Insya Allah siap. Ini makamnya Sultan Sultan Ageng Tirtayasa. Sultan Ageng Tirtayasa. Ya, Sultan ke-6 di Banten. Sultan ke-6 di Banten ya. Kalau yang ini, Yang mana tuh, Pak? kalau yang ini istri keduanya beliau. Oh ini, Iya, ini istri makam kedua- istri keduanya istri keduanya Sultan Agung ya. Iya, ya namanya Ratu Gede. Ratu Gede. Iya, Oh iya iya. Ratu. Jadi dia berdampingan ya? ya. Kalau yang ini, Yang mana tuh? ini putri ke-19-nya beliau. Putri Ke-19. anak dari Sultan Iya. Agung Tirtayasa yang ke-19. 19-nya. Emang anaknya ada berapa, Pak? 29 29. dari 4 istri. Oh dari 4 istri. Iya, 9. Kalau yang ini, maaf, yang ini, Kalau yang ini, ya tadi itu istri keduanya beliau. oh, Istri. Jadi Kalau dari- ini putri. berarti dari beberapa itu digabungin totalnya 29 gitu. Ya, tapi bukan Dari- di sini semua. Oh. Di sini cuma 6 makam doang di sini sih. Oh iya iya. Yang lain kan ada di Tangerang, ada di Jakarta, ada di Bogor, gitu loh. Ada di mana-mana. Ada di seputaran Banten sana juga. Iya. Yang di sini cuma ada 6 makam doang. Oh iya. Terus ini apa Sultan Ageng Tirtayasa namanya Abdul Fatih Abdul Fattah. Kalau yang namanya diawalin dengan Abdul Fatih itu dengan artian Bapak Pembuka gitu loh. Oh. Kalau namanya ya Abdul Fattah. Oh gitu. Ini Iya. kata depan aja ya. Iya, Abdul Fatih dengan artian Bapak Pembuka. Oh iya. Yang namanya si Abdul Fattah. Oh iya iya. Artinya ngebuka keberjayaan Banten di kala zaman itu. Oh orang Kan yang gitu. pertama lagi. Iya ya? lah. Ah, iya iya. Karena keberjayaan Banten waktu dipegang kekuasaan Tirtayasa ini. Hmm, Itu. iya, iya. Maka masuklah pahlawan Nusantara gitu. Ya, itu. Iya. Ada tambah plus begitu dibanding Sultan sebelumnya. Iya iya iya. Iya itu. Jadi itu ya artinya dari Sultan Ageng Tirtayasa Abdul Fatih Iya. Abdul Fattah. Nah kalau yang ini Pak, Ya ini putra ke-12 beliau. putra ke-12 makamnya ya. Iya. Namanya nggak tahu ya. Sultan Latayama. Sultan Latayama. Pangeran Natayama. Pangeran. Pangeran Natayama. Iya. Karena dulu beliau ini memuslimkan umatnya di Jepang. Dari Jepang. Ya, memuslimkan umatnya Oh, sampai di Jepang juga. Ini. sampai ke Jepang berarti. Iya, Iya iya. namanya juga nama Jepang. Oh. Oke, kalau terus Pak yang itu Ini insya putra keempatnya beliau. putra keempat Sultan Ageng Iya. Tirtayasa. Ya, Tahu namanya Pak? ini namanya Pangeran Purbaya. Pangeran Purbaya. Iya. Oh, cerita dikit tentang Pangeran Purbaya nih. Ini termasuk panglima Oh, panglima ya. terdepan ini. Anu lah ya, perang-perang itu lah ya. Iya, dia ini sebagai kapten perangnya gitu. Oh iya iya Iya. iya iya. Ada 2 malah. Jenderal lah gitu ya. seperti itu. Oh, ada 2 maksudnya apa itu? Pak? Itu yang satu itu sama juga. Anaknya juga. Panglima juga. Hmm. Ini yang satu ini kan juga rekannya sama dengan beliau. Iya. Panglima itu namanya kan Panglima Arya Bujana tuh. Oh, Panglima P. Arya Bujana. Iya, kalau di silsilah beda nama tuh. Iya kalau di sejarah Arya Abdul Alim. Arya Abdul Alim kalau Iya, di sejarah. Kalau nama lakom ini namanya Arya Abujana. Oh, Kan itu. gitu. Itu. Ini salah satu panglima perang juga Iya. Sultan Ageng Tirtayasa ya, di samping yang tadi itu Sultan Pangeran Purbaya. Pangeran Purbaya. Ini satunya lagi Panglima Arya Arbujana. Arya Arbujana. Iya, ataupun Arya Abdul Alim. Arya Abdul Alim. Iya. Apa ini anak juga? Iya, anak keduanya beliau. Anak kedua. Hmm. Anak urutan kedua ini. Iya ya, ini jadi diangkat jadi panglima Iya. perang ya gitu ya. Oh. Terus apa lagi nih Pak? Ya, cuma itu aja kalau Yang di depan tuh apa tuh? itu mah kakek Pak Jahidi itu. Oh, ini Kakek. Pak Jaidi. Iya. Oh, berarti ini ya. Dulu berdampingan ya. Iya, sama si nenek.
Ini yang menunjukkan keharmonisan perjalanan hidupnya dia gitu. Oh gitu, yang ini kakek neneknya Pak Jaidi. Iya, supaya menyontok kita halnya seperti nenek juga kan, harmonisnya Iya. gitu kan. Oh. Kita membangun rumah tangga kan harus punya harmonis gitu lah. Iya Seperti iya. itu. Oh. Maka orang tua itu menunjukkan seperti itu ke kita maksudnya. Ya bercermin nama perjalanan kakek juga supaya harmonis gitu. Iya. Kok bisa kakeknya ada di sini? Apa Iya kan ada hubungan dekat? pengurus juga di sini. Pengurus di sini. Iya, Pak. Bukan nggak ada hubungan dengan Sultan Ageng. Ya Apakah- tentu itu mahalnya siapapun sama. Cuma beliau ini kan pengurus juga. Oh iya iya. Pengurus. Kakek itu kan sebelumnya bapak saya. Iya iya. Putranya kakek kan itu orang tua saya. Lantas ke saya. Jadi, Nah waktu itu Sultan Ageng Tirtayasa ini matinya katanya Pak Jaidi kan di penjara ya. iya benar. Penjaranya mana itu tahu? Di Batavia sana. Oh Jakarta Iya. ya. Oh dibawa ke Jakarta ya. Oh. Tapi setelahnya meninggal dijemput dari keluarga dari sini termasuk cucunya beliau. Siapa itu cucunya yang mengambil beliau itu? Sultan Abdul Mahasin. Sultan Abdul Mahasin yang Iya, menjemput yang menjemput almarhum kakeknya itu ya. Setelahnya meninggal. Oh. Fotonya yang itu Pak ya, Sultan Ageng Insya Allah Tirta. itu masih sifatnya wallahu alam bisawab saja. Oh, tapi kira-kira ya. Ya, sifatnya wallahu alam bisawab saja. Hmm. Karena apalagi itu satu wajah yang serbilan wajah saja kita boleh Ah. Oke, itulah sekilas ya tentang makam pahlawan nasional. Ampura ya, kalau sultan semacamnya begini tidak heran lah. Oh. Kalau sangat heran, yang lebih sangat heran kita yang 9 wajah itu loh Wali Songo kan. 9 wajah. Nah iya, tapi itu pun terserah urusan yang punya tanggung jawabnya kan. Iya. Penemuan. Ini kan juga kira-kira, Ya, kita nggak tahu tidak. aslinya. Makanya sifatnya walau alam bisawab saja. Karena juga dalam zaman dulu tidak ada Ya, foto. Itulah, tidak wajib kita harus percaya itu. Iya, ini Berganti ilustrasi kita lah ya. juga Iya. lihat. Kenapa lagi yang 9 wajah Wali Songo itu kan? Oh. Tidak mungkin kalau secara tidak mungkin, tapi kenapa dimungkinkan? Ya tergantung kitanya juga ya, Iya, gitu kan? betul betul. Apalagi ini baru satu aja, gitu kan? Oh. Ini banyak ini apa yang jarah-jarah ya Pak? Bukan banyak lagi, luar negeri pun udah semua datang kok. Oh. Ini bukan ngada-ada nih fakta nih ya. Oh. Amerika, Amsterdam, India, Korea, Cina, Jepang datang kok. Oh. Cuma konsultasi ini, maka kita pun mengharapkan untuk memberikan yang ternyaman lah Iya dari benar-benar. anggaran. Biasanya mereka apa berdoa ya di sini? Iya lah, memohon kepada Allah kan pastinya membutuhkan ahli kubur juga kan. Iya. Karena dia tuh kalau secara ilmu Allah gitu ya, dia jawab dia. Cuma nggak dikasih kedengeran sama saya rahasianya Allah itu mah. Kita uluk salam memasang kubur tuh jawab dia, cuma ada kedengeran kita. Iya, karena kita kemampuannya beda. Iya, lagi pula dikasih yang tahu itu cuma hewan, kesemuanya tahu. Ahli kubur. Kalau saja kita bisa dengar, orang yang nancang kami juga bisa kabur loh. Kan gitu loh. Itulah dirasakan sama Allah. Iya, iya. Nah gitu kan? Iyalah Pak Jaidi, terima kasih banyak nih Ya, informasinya ya. Ini makamnya nih sekilas nih. Iya. Saya pun tidak semua sendiri di makan kalau bukan ditugasin.